Cek cek. Assalamualaikum sahabat. Salam pergerakan. Kita awali dengan sekali bendera dikibarkan, pantang untuk diturunkan, mundur satu langkah adalah bentuk sebuah pengkhianatan. Salam pergerakan. Oke. Jadi kiranya sahabat-sahabat kita awali hari ini dengan monolog ya. Tentunya di monolog kali ini adalah sebuah case di mana case ini terlihat sangat make sense karena mencoba untuk menorehkan atau menyuguhkan sebuah apa namanya itu tempat atau mungkin suatu suasana yang mungkin cocok untuk pembahasan kita di pagi hari ini teman-teman. Jadi saya tag video ini ya jam apa namanya 3 pagi ya, karena memang inovasi-inovasi yang baik itu bisa kita dapatkan pada saat menjelang subuh atau sudah di waktunya subuh, dan itu didukung dengan beberapa ayat-ayat kauniyah lewat versi Al-Quran ataupun versi Alkitab ataupun versi agama-agama yang lain gitu ya. Literatur itu tidak bisa dibohongi sahabat-sahabat, karena dari literatur kita bisa mencari referensi arah gerak atau arah jalan yang akan kita tuju di masa depan. Oke, tanpa berlama-lama, saya di Alisrom ini juga akan berkolaborasi dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Regional PMII UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sektoral di komisariat dan juga sektoralnya di pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tulungagung. Oke sahabat-sahabat, ini saya sedang memakai juga atribut ke-PMI-an saya bahwa tidak diragukan lagi dari pembekalan-pembekalan berupa kaderisasi baik itu lokal ataupun sifatnya nasional, itu telah mengantarkan saya kepada saat titik di saat ini teman-teman. Jadi kita bisa membedah satu problem solving, kita bisa membedah sebuah apa namanya masalah yang rumit menjadi masalah tersebut bisa kita pecahkan itu ya, karena tidak menutup kemungkinan dari proses kita belajar di dalam suatu wadah bernama PMII UIN 1 atau PMII Tulungagung itu sendiri teman-teman. Yang di UBI, yang di stay di Ponegoro juga sama. Jikalau jenengan semua sudah memilih potensi untuk menggali lebih dalam potensial-potensial yang ada di wadah tersebut, maka panjenengan akan menuai hasil apa yang jenengan tanam gitu maksudnya. Ya contohnya seperti saya ini, walaupun dari kategorisasi saya adalah orang yang lemah terhadap struktural ya teman-teman, tidak bisa membawa regulasi kepada instruksi atau membawa regulasi kepada koordinasi, maka dari itu saya lebih memilih mengambil peran sebagai seseorang yang berani bersuara walaupun tidak ada teman atau tidak ada masa, yaitu kekuatan saya teman-teman. Jangan dicari kelemahannya, weaknessnya, jangan ya. Kita sama-sama berproses, kita juga sama-sama di PMII dan juga kita satu komitmen untuk memperjuangkan hak dan pribadi Muslim Indonesia yang berpegang teguh pada satu cita-citanya, berbudi luhur, takwa, intelektualitas, profesionalitas dan lain-lain itu. Oke. Jadi kemarin itu ada sebuah fenomena sahabat-sahabat, kita lihat di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tanpa sensor ya, itu kita melihat apa namanya jawaban yang tidak mengenakan ketika kita sudah tanda tangan masalah terkait tempat penyelenggaraan, yang mana tempat ini akan dijadikan sebagai nobar film pesta babi lebih tepatnya. Namun hamin berapa jam itu fasilitas di kampus tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditayangkan di dalam kampus, yang mana notabene substansial daripada film ini adalah menjelaskan terkait problema masalah sistem ekologis yang sudah mengakar sejak dulu kala, bahkan pra 98. Papua sampai saat ini juga menjadi pertanyaan, ada apa sih di sana? Kok sehingga sutradara ini memilih untuk menjadikan pesta babi sebagai judul dari filmnya? Ini teman-teman, sebenarnya ketika sutradara dulu
itu ketika mau mengkritik satu hal itu pasti akan lewat alternatif jalur otokritik, yang mana eh, otokritik ini adalah sejenis kritik namun diungkapkan secara metafora, bisa ditumpang tindihkan ke film, tumpang tindihkan ke manuskrip, atau ditumpang tindihkan ke narasi. Nah, bedanya apa dengan dulu? Kita mengkritik itu secara demonstran atau lewat banyak suara massa. Namun di film ini adalah terserah. Kalau menurut saya bisa disudut pandangkan sebagai oposisi dari pemangku kuasa itu atau oposisi dari pemerintah. Namun bisa juga diartikan sebagai orang yang memihak ke Papua, karena Papua itu adalah sebuah habitat yang mana habitat itu identik atau excited terhadap alam. Jadi jangan semena-mena di sana ada bahan mentah, di sana ada bahan-bahan yang kiranya bisa dieksploitasi itu dijadikan sebagai apa ya, lomba-lomba untuk mengeksploitasinya. Malah justru keanekaragaman hayati yang sudah ada di Papua itu biarkan masih tetap ada. Karena apa? Itu mengacu pada ekosistem. Nah, bagi yang belum tahu, ekosistem adalah satu keseimbangan yang bisa menopang keseimbangan yang lain. Di IPA kita sudah belajar hal itu. Masa yo lupa toh? Nah, aparatur sipil negara kita itu tentunya memihak ke salah satu pemangku kuasa, yang mana tugas atau fungsi aparatur adalah menuruti segala instruksi yang telah diejawantahkan untuknya atau diperintahkan oleh sang atasan. Tergantung nanti di Papua itu yang punya siapa. Semisal Papua ini punya korporasi A, korporasi B, korporasi C, yang itu tidak lepas dari para investor-investor baik dalam negeri ataupun investor luar negeri. Nah, dari 50% by data tanah di Papua itu adalah milik para pengusaha tanpa ada sertifikat bahwa orang sana itu hanya menumpang, bukan di pendudukan asli mereka. Catatan sipil mencatat di Papua sendiri kekurangan statistik terkait hitungan masalah apa namanya stunting, hitungan masalah busung lapar, dan juga mungkin penyakit-penyakit yang diderita efek samping dari eksploitasi ini. Nah, pesta babi hadir itu justru untuk menyadarkan kita, bukan toh menjadi ketakutan bagi pemerintah untuk malah memblokade seseorang yang ingin tahu tentang apa sih yang menyebabkan bangsa ini itu mudah terdistraksi, apa yang menjadikan bangsa ini mudah dijajah, apa yang menjadikan bangsa ini tidak mau untuk berkemajuan. Salah satunya adalah membiarkan ketidakadilan itu merajalela. Ya lewat film pesta babi aja takut, apalagi perang secara ideologi ataupun fisik. Nah, maka dari itu tinggal tunggu saja kapan Indonesia ini akan hancur. Kita tidak hancur secara fisik, tapi kita akan hancur secara ideologis. Orang akan selalu tidak nyaman dengan game yang mana game tersebut itu permainannya tidak fair. Oke, aku bukan menuju ke satu konsep tertentu atau fenomena tertentu, tapi bisa kita lihat lah, yang dianggap game tidak fair itu adalah bisa mencurangi peraturan yang telah dibuat. Tahu toh kita mau arahnya kemana? Ya itulah namanya majas metafora. Terima kasih, dan sedikit saja dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.